Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang Brojonegoro. Saya ingat banget karena Pak Bambang pernah pada waktu itu mengatakan pada kita yang hadir bahwa beliau itu jejaknya itu adalah jejak mengikuti jejaknya Wijoyo dan jejaknya Habibie. Masih ingat pernyataan? Nggak banyak gitu, karena beliau yang mendirikannya, taruhlah yang penanggung jawab pertama soal BRIN dan Ristek pada masa pemerintahan ini, dan juga di Bappenas. Saya hanya melanjutkan saja. Tapi memang saya pernah sampaikan pada beliau dulu, seingat saya, Pak Bambang itu jangan ngedon di universitas, masih ingat Pak ya? Bapak mesti keluar dari universitas. Ya, Alhamdulillah jadi Menteri Keuangan dan Bappenas, dan malah saya melanjutkan beliau di Bappenas. Yang saya hormati perwakilan kementerian lembaga, para kepala Bapeda, dan yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi dan SDG Center beserta sivitas akademik yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Lembaga Mitra Pembangunan, perwakilan pelaku usaha, filantropi, organisasi masyarakat sipil, hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara SDG Center Conference tahun ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan dorongan yang kuat sehingga perguruan tinggi bisa mengambil peran yang signifikan dalam SDGs. Tadi telah diuraikan dengan baik peranan utama yang bisa dimainkan oleh universitas dalam rangka SDGs ini, dalam pencapaian SDGs kita ini oleh Pak Bambang tadi. Kalau kita lihat tahun 2030, ya itu capaian yang kita ingin kita capai. Saya kira karena akibat dari COVID yang lalu, pencapaian 17 goal SDGs ini mungkin jauh dari keinginan kita semua. SDGs sendiri menurut saya hadirnya datangnya dari universitas juga, ya kan, dari perguruan tinggi SDGs. Kalau kita ingat dulu sebelum SDGs ada zaman saya di pemerintahan sebelumnya adalah MDGs, Millennium Development Goals, dan kita juga banyak yang kita tidak capai dan ada yang diadopt ke SDGs. Dan tentu banyak pertanyaan kenapa kita tidak bisa mencapai itu. Tadi saya tanya sama Bu Vivi, Indonesia sendiri dari 17 itu mana yang kira-kira mendekati gitu. Hanya baru 3 dari 250-an ya. 224 indikator kita mencapai 62%, tetapi menurut saya masih jauh sekali. Mungkin di bawah itu kali kalau kita mau hitung yang benar. Nggak tahu Pak Nugroho gimana, lebih rendah atau lebih tinggi? Semua kita suka kadang-kadang dingin-dingin aja. Jadi saya setuju seperti sampaikan Pak Bambang tadi, kalau center-center yang ada di universitas ini boleh lebih menukik kepada spesialisasi keunikan dari masing-masing universitas itu dalam rangka untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dan SDGs sudah kita adopt jadi streamline kita dalam rangka pencapaian Indonesia Emas. Dalam laporan
terakhir, SDGs tahun 2023 dari 140 target yang dianalisis secara global, baru 15% yang on track. Dan 50 target jauh sekali dari tracknya. Dan kita bersyukur di kawasan Asia Pasifik kita masih lumayan karena banyak negara diperkirakan akan tertunda hingga 32 tahun. Dan seperti tadi saya sampaikan, untuk kita sendiri kita mencapai angka 62% dengan yang dihitung dari 224 indikator. Saya ingin share di sini membaca beberapa hasil riset yang saya baca terkait dengan SDGs, tetapi ini mungkin lebih mengganggu saya, agak mengganggu saya. Di beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, karena soal perubahan iklim ini, climate change. Di climate change yang paling mengganggu pikiran saya itu adalah apa yang disebut dengan kemarin apa itu Bu Vivi, photo respiration. Jadi sekarang ini harusnya itu daun-daun di pohon-pohon itu fungsinya adalah fotosintesa, tapi sekarang ada batas ambang suhu yang mengakibatkan proses fotosintesa itu berbalik menjadi photorespiration. Nah, photorespiration itu dia justru menyemburkan karbon dioksida. Ini saya kira penting bagi perguruan tinggi di Indonesia, silakan diteliti gitu. Kira-kira batas ambang suhu kita untuk vegetasi di Indonesia itu di setiap daerah mungkin bisa berbeda. Karena saya pernah datang di IKN sebelum dibangun pada waktu itu dengan suhu kalau tidak salah 42 derajat pada bulan Agustus pada itu, 42 atau 43 derajat. Ya. Dan saya rasakan angin itu meniupnya itu panas, bukan dingin, panas. Nah, ini seperti kira-kira juga sama di daerah di kawasan Mediterranean, Timur Tengah misalnya, atau di Dubai, kalau ketika terjadi angin yang luar biasa, badai pasir dan yang di bawah panas, padahal mereka juga ada pohon-pohon di sekitarnya, tapi pada tumbang dan yang dari pohon itu yang keluar adalah angin yang panas. Nah, saya kira kalau kita mau itu bisa menjadi salah satu perhatian kita. Tadi Pak Bambang mengingatkan juga soal kota-kota. Beberapa waktu yang lalu Presiden tiba-tiba bertanya pada saya mengenai soal, karena beliau akan pidato di depannya Apexi di Balikpapan. Beliau menanyakan kepada saya, apakah Bappenas sudah sampai pada penyusunan 40 master plan kota itu. Tapi saya bilang itu belum semua, baru sedang bergerak. Tapi kemudian beliau menanyakan pada saya, kira-kira kota-kota itu seperti apa? Kota-kota Indonesia ke depan itu harusnya kayak apa dan bagaimana? Nah, kota-kota di Indonesia ini menurut saya amorf. Kota-kotanya itu nggak ada bentuknya. Kalau gitar itu kan ada bentuknya ya, gitar Spanyol gitu kan, atau gitar listrik ada bentuknya. Kota-kota kita itu
semakin hiruk pikuk dan semakin tinggi mobilitas penduduk di sana, dia semakin amor. Dan inisiasi pembentuk kotanya itu sudah tidak lagi berdasarkan master plan, detail plan yang ketat, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi, desakan-desakan komersial. Saya kasih contoh. Saya ingat dulu waktu saya diajak Pak Ciputra almarhum di pohon karet, di perkebunan pohon karet yang sekarang dikenal sebagai BSD. Jadi saya pernah bekerja sama beliau, Pak Bambang. Lalu beliau bilang sama saya, Harso, ya Pak Ci, di sini aku mau bikin kota, BSD. Dia bilang gitu. Ini saya cerita sama Budi Arsa, ini tahun 80-an. Saya nggak kebayang pohon karet itu mau habis kebun karet lalu dijadiin kota. Tapi ada kalimatnya Pak Ci mengatakan begini, daripada nih dorang pakai bahasa Manado itu, ini pohon sudah mereka tumbang, tidak karu-karuan, tidak gini. Saya mau bikin nanti lebih greenery, sekian persen dan seterusnya. Dan saya percaya dengan Pak Ci soal itu. Tapi 97-98 ketika ekonomi Indonesia terganggu, lalu berpindah ini BSD, saya bisa rasakan apa yang terjadi, perubahannya Pak. Jauh dari angan-angannya beliau. Demikian juga Pondok Indah. Pondok Indah saya juga diajak waktu itu. Beliau bilang ini nanti jadi begini, ada lapangan golf, pokoknya meyakinkan saya soal hidrologinya dan seterusnya. Saya bilang bagus Pak Ci kalau bisa jadi seperti itu. Jalan masih ini. Yang terjadi sekarang setelah pindah juga dari Pak Ci, itu amorf, nggak jelas. Bentuk pinggangnya itu di mana nggak ngerti saya. Gitar itu kan ada pinggangnya Pak, lekuknya. Jadi lekuknya nggak kelihatan lagi. City ambience-nya itu nggak ada. Nah, ini kalau universitas-universitas yang ada arsiteknya paling enggak di semua kota di Indonesia punya concern seperti ini, menurut saya kota-kota kita jadi cantik, baik, enak. Dan dari satu kota ke kota itu ada temanya. Oh ini temanya ini. Jadi tidak semua kota itu harus menyerupai quote and quote seperti Jakarta. Itu kan orang enak aja bikin jalan utama, jalan protokol, boulevard, dan seterusnya. Tapi nggak ngerti konsepnya. Yang paling rusak di kita itu adalah kita tidak menghormati pejalan kaki. Pedestrian kita itu, waduh ampun. Kenapa saya mau bicara ini? Karena tadi Pak Profesor Bambang cerita masuk kampusnya setengah mati. Mestinya kan di kampus itu dengan banyak rindang, pohon, itu kan pedestrian. Orang dipaksa jalan dan kita malas sekali jalan. Nah, kita jalan kaki. Saya bersyukur saya juga pernah jalan kaki dari kantor ini ke rumah Pak. Biasanya saya lakukan hari ini, hari Rebu. Jadi hari Rebu biasanya saya dari sini, tapi mungkin dari Kuningan saya baru jalan. Nah, jadi ini kan SDGs nomor 11 ya. Kalau bisa seperti itu bagus sekali. Dan kalau kita atasi itu ya masing-masing dari universitas dengan base-nya di kotanya masing-masing, menurut saya dengan men-streamline SDGs di master plan kota, di detail kota, dan kemudian pada kebijakan-kebijakan kota, kabupaten, saya kira cara untuk mencapai SDGs itu akan jauh lebih cepat. Tingkat partisipasi publik juga akan jauh lebih tergerak gitu. Jadi para stakeholder bisa dengan cepat. Daripada kita sedikit-sedikit mengenaskan isu degradasi lingkungan sedemikian rupa, dan lagi-lagi universitas pasti yang di depan yang bicara ini terjadi dan seterusnya.
Eh, ya, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Universitas Airlangga dengan rumah sakit terapungnya. Tadi beliau mengatakan ayahnya itu temannya saya di SMA. Jadi waktu saya masuk ITB jangan-jangan belum lahir, Pak. Karena nggak enak banget dibilang teman ayahnya soalnya. Ya kan? Ya, tapi tetap salam hormat untuk Pak Nunung ya. Teman saya di SMA 1 Malang. Ya, sekali lagi SDG Center tentu haruslah mendapatkan dukungan dari kita semua dengan homework-nya masing-masing yang unik, yang spesifik dan dapat menjadi penggerak di mana universitas itu berada, kolaborasi dengan universitas yang lain, dengan SDG Center yang lain dalam rangka percepatan pencapaian SDGs kita. Dan juga yang penting soal gender. Gender itu juga pelibatan ini apa? Saya sudah mulai lebih dari 30% kita ya. Jadi eselon 1 di Bappenas Pak Bambang itu sekarang hampir didominasi oleh perempuan. Sestamanya perempuan sekarang dan lebih cerewet. Bahaya itu yang lainnya. Kalau dulu kan lewat-lewat saja dari Pak Taufik, Pak Himawan, sekarang nggak bisa Pak. Dia detail. Mau pergi ke luar negeri ngapain lagi? Katanya gitu. Kemarin kan sudah baru pulang dari sana. Tanya dulu sama Pak Menteri. Terus bilang, Pak Dir, oh iya. Biasanya dong yang lain yang di bawah. Saya bilang, itu bagus Pak. Jadi di scrutinize, di searching, di ini. Kalau penting banget, oke. Wah, memang BBT titeliti itu ada di situ. Jadi gender ini penting sekali dan saya kira semua yang di ruangan ini juga mengikuti apa yang sedang berkembang terjadi di Cirebon kemarin itu. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kalau mengenai tata kelola, saya bisa sampaikan bahwa Bappenas juga sekarang mengikuti dengan Perpres yang terbaru, di mana kita juga memimpin dan mengevaluasi atau mereview setiap program di pemerintahan ini dengan standar GRC. Jadi risk-nya sudah kita mulai tentukan, risk appetite-nya di mana. Jadi kalau ada, biasanya kan Pak Bambang hampir semua kementerian pasti minta tambahan. Termasuk tambahan yang ngamuk-ngamuk kemarin ini, Pak Bahlil. Ya kan? Ini karena sekarang kita juga nggak mau diamukin sama Kementerian Keuangan. Kan Pak Bambang tahu gimana hubungan yang mesra kita dengan Kementerian Keuangan. Mesranya itu pakai tanda kutip, Pak. Jadi kita juga sekarang dengan instrumen GRC itu kita juga bisa mengatakan, oh ya ini enggak, ini begitu. Oh kalau dia nambah malah kita kalau bisa kita kurangi. Nah jadi ya kita juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin nggak perlu lagi ada di APBN, Pak. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.